Halo semua, jumpa lagi kita di Belajar dari Layar. Dan materi kita kali ini yaitu bahasa gambar dan komposisi. Langsung saja. Bahasa gambar dan komposisi merupakan suatu unsur terpenting di dalam dunia pertelevisian, dan materi ini adalah materi dasar yang harus dikuasai, dipahami oleh mereka-mereka yang bekerja di bidang pertelevisian. Langsung saja kita lihat ke bahasa gambar. Namun sebelumnya, kita harus pahami bersama bahwa televisi merupakan media gambar. Artinya, gambar merupakan unsur terpenting dalam penyampaian sebuah informasi, sebuah cerita, sebuah pesan. Jadi, kita harus mendahulukan unsur-unsur gambar. Yang lainnya sebagai penguat dari gambar tersebut. Misalnya kayak audio, itu sebagai penguat dari gambar yang kita sampaikan. Ada istilah yang mengatakan, we will know from what we see. Nah, gitu ya. Oke, bahasa gambar. Ada dua kata, bahasa dan gambar. Kita harus pahami dulu pengertian dari dua kata ini. Pertama adalah bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sebuah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan verbal atau kata-kata, simbol atau tanda-tanda, dan gesture atau gerak sebagai media komunikasinya. Nah, sekarang contoh dari bahasa verbal. Nah, dialog. Dialog itu merupakan contoh dari bahasa verbal. Kemudian contoh dari bahasa simbol, ada yang bisa menjawab? Ya, betul, kayak gini. Nah, itu simbol. Tanpa kita verbalkan, orang sudah tahu itu simbol artinya dilarang merokok. Ya. Kemudian, apa contoh dari bahasa dengan menggunakan gesture atau gerak? Good. Nah, dengan begini saja orang sudah paham semuanya bahwa kita harus tenang, harus diam, ya, jangan berisik. Nah, ya, itu contoh-contoh media bahasa yaitu verbal, simbol, dan gesture. Nah, sekarang gambar. Apa itu gambar? Gambar adalah sebuah duplikasi dari sebuah objek atau beberapa objek yang memiliki bentuk dan menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Kenapa duplikasi? Karena misalnya kalau kita mengambil gambar gedung gitu ya, dalam mengambil gambar sebuah gedung besar, dan gambar itu kita bawa ke tempat lain, kan bukan gedungnya yang kita bawa, tapi duplikasinya gedung yang ada di gambar yang sudah kita ambil. Makanya dikatakan gambar adalah sebuah duplikasi, sebuah objek atau beberapa objek yang memiliki bentuk dan menjelaskan sesuatu. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya gambarnya ini. Slang. Hah? Kok muka saya? Ya apa-apa, namanya juga contoh ya kan ya. Misalnya nih, nah bentuknya apa? Bentuknya adalah manusia. Kemudian penjelasannya apa? Kan tadi kan menjelaskan sesuatu. Penjelasannya adalah lihat dari bentuknya seperti itu, senang. Berarti orang ini, gambar ini adalah orang sedang senang. Contoh berikutnya, lagi muka saya. Aduh, udah jelek banget lagi. Ya, oke, ini contoh aja. Bentuknya tetap manusia, tapi penjelasannya bahwa manusia ini sedang sedih, ya. Nah, contoh yang ketiga, mudah-mudahan bukan gambar saya. Ini dia, sling. Biasa aja, marahnya biasa aja, ya. Nah, lihat dari gambarnya, ya, bentuknya adalah manusia dan penjelasannya bahwa manusia yang digambar ini sedang marah. Itu gambar, sebuah duplikasi dari sebuah objek atau beberapa objek yang memiliki bentuk dan dapat menjelaskan sesuatu. Berarti, bisa kita simpulkan bahasa gambar adalah sebuah kemampuan berkomunikasi yang diwakili oleh suatu atau beberapa bentuk objek dengan tujuan menjelaskan sesuatu dalam media komunikasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, media komunikasinya. Media komunikasi kita apa? Di awal tadi, televisi, yaitu layar. Layar kaca kita itu adalah media komunikasi kita. Nah, artinya lagi, ketika kita bisa menjelaskan, berkomunikasi, menjelaskan sesuatu diwakili dalam beberapa bentuk gambar, berbentuk objek,
Berarti gambar kita di dalam layar kaca itu harus dapat berbicara, harus dapat menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan, harus dapat berkomunikasi dengan penontonnya. Itulah bahasa gambar, ya. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan lagi kita memahami bahasa gambar, yuk kita bermain bahasa gambar. Saya akan menggerakkan sesuatu, Anda tinggal menebak apa yang dimaksud dengan gerakan saya. Oke, yang pertama ini. Udah jelas ya? Benar, ular. Ular, benar. Kemudian gerakan kedua, betul, mematuk. Benar, gampang kan? Kemudian yang ketiga, betul banget, pipi saya. Ya, artinya kalimat yang ingin saya sampaikan adalah ular mematuk pipi saya. Sampai biru gitu pipi. Hah? Penasaran? Lihat gambar pipi saya. Ya udah nih, tuh. Jeleknya minta ampun. Puas. Oke, intinya bahwa tidak perlu saya saya ceritakan, tidak perlu saya ungkapkan secara verbal, tapi dengan gambar yang dibikin, dengan gerakan yang ada, dengan kegiatan yang ada di dalam layar, kita sudah tahu apa yang akan dimaksud dalam penyampaian pesan tadi, ya. Dalam hal ini pesannya adalah ular mematuk pipi saya. Oke, yang kedua. Ya, saya. Kemudian gampang banget ya. Makan, saya makan. Ayo, tebak. Nggak tahu ya? Oke, susah ya. Kalau gitu saya tambahkan unsur auditif ya. Saya tambahkan unsur suara. Mbe, mbe. Iya, betul, kambing. Jadi kalimat yang ingin saya sampaikan adalah saya makan kambing. Nah, disinilah ketika sebuah gambar belum bisa tersampaikan dengan baik dan dengan benar kepada penontonnya, baru kita munculkan unsur-unsur pendukung seperti suara tadi. Jadi kesimpulannya adalah gambar yang sudah jelas dapat ditangkap arti dan maknanya oleh penonton itu tidak perlu ditambah-tambah hal lain, tidak perlu ditambah-tambah unsur lain. Karena sudah jelas. Karena sekali lagi media televisi adalah media gambar. Nah, kapan fungsi pendukung itu digunakan seperti suara tadi? Contoh tadi, yang kambing tadi. Ketika gambar itu belum bisa tersampaikan, terdelivery dengan baik kepada penontonnya, baru dibutuhkan unsur-unsur pendukung seperti suara embe tadi sehingga penonton bisa menangkap makna gambar yang kita ingin kita sampaikan. Dan ada istilah lagi. Do not tell it, but show it. Jangan diucapkan, jangan diceritakan, tapi tunjukkan. Nah, itulah bahasa gambar. Nah, di dalam gambar itu ada sebuah komposisi. Sekarang kita masuk ke komposisi. Kita harus pahami dulu apa itu pengertian komposisi. Oke, kita lihat. Komposisi itu berasal dari sebuah kata Latin yaitu componere. Componere yang artinya menempatkan secara bersamaan. Berarti komposisi adalah sebuah proses penggabungan semua objek di dalam gambar. Bisa bentuknya, dari warnanya, dari coraknya, dari motifnya, dan lain-lain. Sehingga menghasilkan sebuah nilai estetik
atau estetika dan memiliki makna pada sebuah gambar atau visual. Ada dua jenis komposisi pada gambar. Komposisi pertama yaitu komposisi simetris atau simetrikal, yaitu sebuah komposisi gambar yang meletakkan objek secara seimbang sama rata di dalam frame. Ya, mudahnya kita lihat contohnya ya. Ini dia. Jangan ngiri ya, jangan ngiri. Nah, kita lihat. Objek satu, si pria dengan wanita, komposisinya sama. Artinya besarnya sama, seimbang. Kanan kirinya pun sama. Dan di tengah-tengahnya ada Tugu Monas pun dia berada sangat simetris. Ya. Kiri kanannya sama, tinggi rendahnya sama, terus besar kecilnya sama. Nah, inilah simetris. Contoh berikutnya simetris, nah itu, ya. Di sebuah jembatan, ada objek di tengah-tengah, orang mungkin jalan menuruni jembatan itu dengan komposisi ini seimbang. Kanan kirinya, atas bawahnya, seimbang. Inilah disebut komposisi simetris. Dan komposisi gambar yang kedua adalah komposisi perspektif. Komposisi perspektif adalah sebuah komposisi gambar yang memanfaatkan dimensi kedalaman ruang. Dimensi kedalaman ruang ini bisa efek jauh dekat, tinggi rendah, besar kecil, gitu ya. Kita lihat contohnya agar lebih mudah. Nah, ini contohnya, ya, di mana terlihat kesan ada dimensi ruang antara objek si perempuan dengan si laki-laki. Terlihat jauh dekatnya, terasa jauh dekatnya efek itu ya, karena yang si laki-laki jauh lebih kecil, tandanya dia ada di belakang. Ada dimensi kedalaman ruang di dalamnya. Nah, gimana kalau dimensi tinggi rendahnya? Nah, misalnya ini. Nah, tuh. Gambar gedung-gedung yang kita ambil dari bawah itu akan terlihat efek dimensi kedalaman ruang tinggi, rendah, tinggi. Tinggi, jauh. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh gambarnya. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke komposisi ketiga, yaitu komposisi bingkai penuh atau fill the frame, atau ada juga mengatakan full the frame, sama aja ya. Yaitu sebuah komposisi yang objeknya memenuhi frame sehingga meninggalkan sedikit ruang atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali ruang lainnya selain objek itu di sekitar frame. Nah, hal ini dimaksudkan agar supaya viewers atau penonton itu bisa lebih fokus dengan tujuan apa yang mau kita ambil di gambar bingkai penuh itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ada 4 buah gambar tuh. Ada jam yang kita ambil cuman jarumnya. Ya. Kemudian ada gambar manusia tapi yang kita ambil cuman matanya sehingga tidak mempunyai ruang sisa dari frame itu, ya. Kemudian misalnya burung merak. Kita tidak mengambil burung meraknya, tapi kita ingin fokus penonton melihat ke corak dari bulu burung merak itu. Nah, itu yang disebut komposisi bingkai penuh. Full the frame atau fill the frame. Ya, komposisi ini akan berkembang nanti di sinematografi. Ada kelanjutannya yang berkaitan dengan type of shot, tapi itu nanti di materi selanjutnya. Dan dengan berakhirnya ini, selesai juga materi kita yang singkat tapi padat ini. Mudah-mudahan yang singkat padat ini banyak bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa di materi berikutnya. Dadah!